Ketika interviewer menanyakan beberapa pertanyaan detail mengenai diri kamu seperti ceritakan tentang diri kamu, sebutkan kelemahan serta kekurangan kamu, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah hal terpenting selain skill dan kemampuan tentunya bagi interviewer untuk memutuskan apakah akan meneruskan lamaran kamu atau tidak. Bagaimana harus menjawab setiap pertanyaan tersebut? Bagaimana tips lainnya agar bisa lulus 100% interview? Berikut tips dari Tunasren untuk Tunasian. Halo, saya Anli dan selamat datang di channel Tunasren. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru nih, kalau menurut saya ya. Karena pasti banyak banget dari Tunasian yang penasaran banget nih, atau mungkin ada yang sedang mengalami gitu ya. Jadi kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tepat dalam membahas topik kita kali ini. Topik kita kali ini adalah tips lulus interview 100%. Wah, 100% banget loh. Dan kali ini kita akan menghadirkan Mas Fikri selaku SPV People Development di Tunasren. Kita kenalan dulu ya. Halo Mas Fikri, apa kabar? Halo, Benly, apa kabar? Halo juga Tunasian semuanya, salam kenal. Ya, kali ini mungkin ada beberapa Tunasian nih yang nggak tahu ya atau nggak kenal nih sama Mas Fikri sendiri. Mas Fikri ini siapa sih? Kok wajah baru banget gitu ya. Jadi kita kenalan dulu nih. Mas Fikri boleh nggak kenalan nih kayak maksudnya nama lengkapnya Mas Fikri, kemudian di sini biasanya handle apa aja sih? Halo Tunasian semua, perkenalkan nama saya Radiano Fikri Susanto. Saya biasa dipanggil Fikri gitu ya. Untuk saat ini saya menjabat sebagai People Development SPV di Tunasren. Kalau untuk tugas dan tanggung jawab saya sih yang pertama pelaksanaan training, kemudian juga asesmen karyawan gitu ya. Terus juga saya juga menghandle beberapa pekerjaan yang seputar dari SRBP. Oh oke, wah menarik sekali. Nah sekarang kita pengen tahu dong backgroundnya Mas Fikri dari misalnya kuliahnya dulu tuh ambil apa sih, kemudian sebenarnya dari dulu tuh pengen bener-bener masuk ke area HR nggak sih? Oke, kalau secara background kuliah sebenarnya agak cukup mengejutkan sih sebenarnya. Apa tuh, siap-siap ya? Ya, jadi sebenarnya kalau secara background saya tuh sebenarnya Vkom gitu ya. Oh ya. oke. Dan lebih detail itu saya di Markom Marketing Communication gitu. Oh wow. Sampai akhirnya saya bisa masuk ke dunia HR itu berawal dari ketika saya pertama kali kerja di profesional waktu itu di Alfamart gitu ya. Saya masuk di bagian City waktu itu, program City-nya. Sampai akhirnya setelah saya program, saya diarahkan malah ke HR dan pada akhirnya saya senang gitu dunia HR, ternyata seru juga nih di HR gitu. Wah lumayan juga ya, berarti dari Markom kemudian terjunnya ke HR ya. Berarti di area HR sendiri udah berapa tahun Mas? Kalau di HR sendiri saya udah 6 tahun lebih ya, kayak gitu. Udah lama banget sih kayak gitu, makanya cukup mengenal dunia HR sih secara dalam. Wah, berarti pas banget nih dengan tips kita kali ini. Nah, buat Tunasian yang lagi cari kerja mungkin ya, nah kita akan membagikan tips-tips nih buat Tunasian bagaimana sih interview biar bisa lulus 100%. Nah, ada pertanyaan nih Mas Fikri yang biasanya dipertanyakan oleh interviewer. Nah, biasanya mereka akan menanyakan kayak misalnya, coba dong ceritakan tentang diri kamu gitu ya. Nah, ketika interviewer mempertanyakan itu, sebenarnya kadang kita itu bingung nih, apakah kita akan menceritakan tentang masalah personal kita gitu ya, atau tentang hobi kita, atau luas banget nih yang mau kita jawab. Nah, sebenarnya dari interviewer sendiri itu mengharapkan pertanyaan itu tuh dijawab apa sih? Gitu. Oke, kalau biasanya basicnya untuk interview itu, yang pertama itu pastinya kan seorang interviewer itu kan biasanya nanya, ceritakan coba kualifikasi diri kamu gitu ya. Nah dari kita sebenarnya kita cukup menjelaskan satu dari profil diri kita dulu. Jelasin tuh dari situ kita kebetulan tinggal di mana, itu dasarnya, umur kita berapa, kayak gitu. Kita udah berkeluarga atau belum, seperti itu. Nah yang kedua pasti itu kita akan menjelaskan namanya basic pendidikan kita. Itu penting juga sih kayak gitu. Karena kan pastinya kita ketika menuju sebuah jabatan tertentu di perusahaan pasti kan dilihat juga basic pendidikannya seperti itu. Nah selanjutnya yang kedua itu kita jelasin juga nih, kita dulu di kampus sih pernah ada apa sih, pernah background apa kayak gitu. Secara misalkan pengalaman kita di kampus, nah seperti apa sih kayak gitu. Kita bisa menjelaskan, oh dulu kita pernah jadi ketua hima atau ketua BEM kayak gitu. Itu jadi itu perlu juga itu ya. Perlu banget kayak gitu. Ya teman-teman juga perlu menjelaskan itu.
Terus yang kedua juga ketika kita udah itu untuk fresh grade ya. Tapi ketika untuk profesional itu kita bisa menceritakan tentang kita dulu pernah kerja apa sih sebelumnya sebelum kita melamar ini. Kita bisa menjelaskan untuk profesional background kita. Kayak gitu, seperti itu. Itu tuh ya tipsnya berarti Tunasian ya. Kemudian pertanyaan kedua yang biasanya bikin kita bingung adalah coba dong sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu. Nah itu tuh kadang suka bingung tuh jawabnya, iya nggak Tunasian? Karena kita kadang tuh kalau narsis takut salah gitu kan. Sedangkan kalau menceritakan tentang kekurangan kita juga kayak agak susah banget nih untuk diceritakan gitu ya. Nah itu biasanya gimana sih Mas? Oke, kalau misalkan untuk ditanya kelebihan dan kekurangan, ini biasanya jebakan Batman nih. Nah itu dia. Sering banget nih pasti ketika interview nanya tuh kita itu jebakan Batman. Cuman yang paling penting adalah ketika kita menjawab pertanyaan itu, satu, jawaban kita harus jujur dan otentik juga. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi nggak buat-buat ya. Kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita menunjukkan kelebihan, satu, yang paling penting itu adalah apa? Kita harus nunjukin value kita. Itu karena salah satu hal yang paling paling ibarat itu paling penting ketika kita interview. Value kita itu seperti apa sih? Contohnya apa sih kayak value kalau misalnya ditanya tuh contohnya kayak gimana? Misalkan contoh, nih value saya waktu itu. Jadi value saya satu, ini orangnya suka mengeksplor sesuatu yang baru, gitu. Saya suka mencari inovasi yang baru kayak gitu. Nah, tapi dikaitkan juga sama based on dari pengalaman teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi jangan cuma ngawang-ngawang aja, jangan, tapi berdasarkan pengalaman. Betul. Kalau kekurangan, contohnya apa tuh Mas? Nah, kalau kekurangan biasanya kita jawab memang yang ada di diri kita. Gitu. Nah, contoh misal kekurangan saya itu orangnya satu, dominan. Kalau menurut saya itu orangnya dominan, karena kadang kan ada beberapa jabatan yang memang dominan itu nggak terlalu diperlukan gitu. Terus yang kedua, misalkan saya orangnya nggak teliti, misalkan gitu. Intinya adalah jawablah kekurangan itu sesuai dengan apa yang di diri kalian. Tapi sorry Mas, tapi kalau misalnya kita sebutkan kekurangan itu juga akan jadi bahan pertimbangan dari HR. Pastinya ya, cuman maksudnya kadang tuh dari kitanya suka takut menyebutkan kekurangan karena takutnya kalau kita banyak list kekurangannya takutnya kita nggak diterima nih, gitu nggak sih sebenarnya? Bener, kayak gitu. Cuman pada dasarnya kan ketika kita yang kekurangan, nah usaha kalian tuh apa sih setelah mengatasi kekurangannya? Jadi harus ada ininya ya. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga. Misalkan kekurangan saya A, ya kamu lakuin yang udah kamu lakuin apa buat memperbaiki kekurangan kamu selama ini. Jadi tetap harus diinfoin juga ya. Jadi bukan cuman kayak kekurangan saya itu suka menunda pekerjaan, udah that's it gitu. Tapi tetap harus ada apa yang kita lakukan gitu ya. Nice. Oke. Mungkin ada tips lainnya nggak Mas? Buat para interview nih biar bisa lolos 100% tuh ada tips lain nggak yang penting? Kalau tips lain sebenarnya banyak ya, cuman pada intinya sih satu, kita harus punya clarity dulu. Clarity itu ibaratnya kita harus punya tujuan dulu nih. Ketika kita melamar di sebuah pekerjaan, gitu ya, pasti kan kita harus tentuin dulu nih. Ini kita harus tahu profil perusahaannya seperti apa, kayak gitu. Terus goals hidup kalian itu seperti apa sih? Kadang nih, kalau misalkan kita di awal tidak menentukan goals kita ke depannya gitu ya, kadang ya udahlah kita terjun aja gitu. Nah jangan kayak gitu. Nanti pasti di tengah jalan kalian tiba-tiba, aduh, saya bosan nih, saya nggak cocok dengan pekerjaan saya. Nah itu yang sering terjadi tuh, apalagi sama generasi milenial, sama gadget yang sekarang. Nah itu, dari yang saya bilang tadi adalah salah satu fungsinya itu adalah kita harus menentukan clarity dulu tujuan hidup kita mau seperti apa di perusahaan itu, jangka waktunya seperti apa, sampai nantinya teman-teman kalau udah oke, baru silakan teman-teman mantapin hatinya segala macamnya itu untuk melamar di perusahaan tersebut. Nice, thank you Mas Fikri buat tipsnya. Nah teman-teman itu tadi ya singkat mengenai bagaimana sih cara interview biar bisa keterima 100%. Terima kasih sekali lagi Mas Fikri untuk waktunya dan tips-tipsnya. Nah teman-teman terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah buat teman-teman Tunasian juga yang masih mencari pekerjaan di Tunas juga ada ya. Bisa cari juga di www.tunasren.com, nanti pilih di menu karir. Thank you sudah menonton dan sampai ketemu lagi di next episode. Thank you. Tunasren, delivering happiness.